Pangeran Darling. Suatu ketika, seorang raja keluar berburu ketika seekor kelinci putih kecil yang dikejar anjingnya melompat ke lengannya untuk berlindung. Hei teman kecil, jangan khawatir, tidak akan ada yang menyakitimu. Dia membawanya pulang ke istananya dan memerintahkan para pelayannya untuk merawatnya dengan baik. Akulah peri kebenaran, dan akulah yang datang ke tanganmu sebagai kelinci untuk berlindung, untuk menguji apakah kau berbelas kasih dan baik hati. Dan ternyata itu memang benar. Mintalah apapun yang kau inginkan, dan aku berjanji akan memberikannya kepadamu. Sang raja merasa senang. Nyonya, ketika saatnya tiba, jika kau ingin menjadikan putraku yang baru lahir sebagai yang terbaik dari para pangeran, aku akan berterima kasih padamu. Aku ingin dia menjadi raja yang baik, murah hati, dan juga hebat. Oh, Baginda, aku berjanji untuk menjaga putramu. Dan jika memang diperlukan, hukumlah dia sehingga dia dapat mengoreksi dirinya dan menjadi seorang raja yang baik seperti dirimu. Raja cukup puas dengan janjinya. Letakkan cincin ini di jari putramu, dan aku akan selalu ada di sana untuk mengawasi dan membimbingnya. Bayi pangeran itu sangat menggemaskan sehingga tidak ada yang tidak mencintainya. Karena itulah dia dinamai Pangeran Darling. Selama bertahun-tahun, Pangeran Darling tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Suatu hari, ketika dia duduk di samping patung ayahnya sambil mengingatnya, saudara lelakinya Charles berjalan masuk. Apa yang kau lakukan di sini, Pangeran Darling? Tidak tahukah kau kita akan pergi berburu? Aku tahu, saudaraku. Hanya saja, terkadang aku sangat merindukan ayah. Pangeran Darling, Charles, dan sepupunya Ron berangkat menuju hutan untuk berburu. Sambil berkuda, Pangeran Darling melihat seorang gadis. Dia melambat, sementara saudara-saudaranya pergi. Dia memutar kudanya ke arah gadis itu dan berlari ke arahnya. Gadis muda itu sangat cantik, sehingga pangeran segera jatuh cinta kepadanya. Pangeran segera memutuskan bahwa dia akan menikahinya. Namanya adalah Celia, dan dia sebaik kecantikannya. Aku belum pernah melihat orang secantik dirimu. Aku akan menikahimu, dan aku pikir kau akan menjadi bahagia untuk menjadi ratu yang hebat. Melihat kesombongan sang pangeran, Celia dengan berani berkata, Baginda, aku hanya seorang gembala dan gadis yang miskin, tetapi bagaimanapun aku tidak akan menikahimu. Apa kau tidak menyukaiku? Tidak, Baginda. Kau adalah pria yang sangat tampan dan juga seorang pangeran. Tapi itu tidak baik bagiku karena aku tidak ingin menghabiskan hidupku dengan seorang pria yang sombong. Pangeran sangat marah dengan kata-kata Celia. Pada saat itu, tentaranya tiba mencarinya. Dia segera memerintahkan mereka untuk menjadikan Celia sebagai tahanan dan membawanya ke istana. Pada saat itu, cincinnya menusuknya. Dia mencoba melepaskannya dari jarinya, tetapi dia gagal melakukannya. Kemudian pada hari itu, ketika Charles melihatnya sangat sedih, dia bertanya ada masalah apa. Dan ketika dia menjelaskan bahwa dia tidak tahan dengan pendapat Celia yang buruk tentang dirinya dan bertekad untuk menjadi pria yang lebih baik untuk menyenangkannya, kakak laki-lakinya berkata kepadanya, Kau sangat baik menyusahkan diri sendiri tentang gadis kecil ini. Jika aku jadi kau, aku akan segera membuatnya mematuhiku. Ingatlah bahwa kau adalah seorang raja dan akan menggelikan melihat kau mencoba menyenangkan seorang gembala yang seharusnya senang untuk menjadi istrimu. Masukkan dia ke penjara, hukumlah dia. Tapi, bukankah memalukan kalau aku menghukum wanita yang tidak bersalah? Karena Celia tidak melakukan apapun untuk mendapatkan hukuman. Jika orang tidak mau melakukan apa yang kau katakan, mereka harus menderita karenanya. Dan ingat, dia bersalah. Dia membuat ejekan cintamu padanya. Dia menertawakan cintamu. Tertawa. Dengan mengatakan ini, dia dapat menyentuh titik lemah dalam karakter kakaknya. Karena sang pangeran dengan kemarahannya yang sangat marah bergegas untuk menemukannya. Ketika dia sampai di ruangan tempat Celia dikurung, dia sangat terkejut mendapati bahwa Celia tidak ada di dalamnya. Kemarahannya sangat mengerikan dan dia bersumpah untuk membalas dendam kepada siapapun yang membantu Celia melarikan diri. Celia! Pada saat itu,
cincin itu menusuknya lagi dan sang pangeran berteriak keras. Bagaimana cara melepaskan cincinnya dari jariku ini? Bisakah kita bicara tentang cincinmu lain waktu? Karena kita memiliki masalah besar yang perlu kau urus. Charles dan Ron memberitahu pangeran bahwa Sulman, tutor lamanya, yang telah membantu Celia untuk melarikan diri. Mereka bahkan menyuap seorang penjaga untuk mengatakan bahwa Sulman sendiri telah memberitahu mereka tentang hal itu. Sang pangeran dalam kemarahan besar mengirim Charles dengan sejumlah tentara untuk membawa Sulman di depannya dengan rantai seperti penjahat. Setelah memberikan perintah ini, dia pergi ke kamarnya sendiri. Tetapi dia hampir tidak bisa masuk ke dalamnya ketika ada gemuruh guntur yang membuat tanah bergetar. Dan peri kebenaran tiba-tiba muncul di hadapannya. Aku berjanji kepada ayahmu untuk mengawasimu, dan jika ternyata kau melakukan hal yang jahat, aku akan menghukummu. Ayahmu adalah pria yang baik, tetapi kau telah bertindak dengan cara jahatmu sendiri. Sudah saatnya aku harus memenuhi janjiku dan memberikan hukuman untukmu. Aku mengutukmu menyerupai binatang yang caranya selalu kau tiru. Engkau menjadikan dirimu seperti singa dengan amarahmu, dan seperti serigala karena ketamakanmu. Seperti seekor ular, kau telah dengan tidak berterima kasih berpaling kepada seseorang yang merupakan ayah kedua bagimu. Kekejamanmu telah membuatmu seperti seekor banteng. Karena itulah, dalam bentuk barumu, ambillah penampilan dari semua hewan ini. Segera setelah peri kebenaran selesai, Pangeran Darling melihat dengan rasa takut bahwa kata-katanya terpenuhi. Dia memiliki kepala singa, tanduk banteng, kaki serigala, dan tubuh ular. Pada saat yang sama, dia menemukan dirinya di hutan yang besar, di samping danau yang jernih, di mana dia bisa melihat semua dengan jelas makhluk mengerikan yang telah dia jadikan, dan sebuah suara berkata kepadanya, "Perhatikan dengan seksama keadaan yang telah diakibatkan oleh kejahatanmu sendiri kepadamu." Pangeran Darling mengenali suara peri kebenaran, dan mulai berpikir bahwa hal terbaik yang bisa dia lakukan adalah pergi sejauh mungkin dari danau, sehingga dia tidak akan menjadi seperti itu terus-menerus dan mengingatkan akan keburukannya yang mengerikan. Lalu dia berlari ke arah hutan. Ketika dia berhenti di bawah pohon, sebuah sangkar besar turun dan menjebaknya, dan para pemburu yang bersembunyi di balik pohon keluar. Para pemburu membawa sangkar, dan ketika mereka mendekati kota, dia melihat bahwa ada kegembiraan besar di sana. Dan ketika para pemburu bertanya apa yang terjadi, mereka diberitahu. Pangeran jahat sudah meninggal dan saudara laki-lakinya dan sepupunya yang mencoba merebut kerajaan dan memanggilnya di antara mereka melarikan diri dari kerajaan. Pria itu menceritakan bahwa orang-orang telah menawarkan mahkota kepada Sulman yang ditinggalkan oleh pangeran yang dipenjara. Dia orang yang baik dan adil, dan kita akan sekali lagi menikmati kedamaian dan kemakmuran, dan itulah sebabnya kita bersuka cita. Pangeran Darling meraung marah ketika mendengar ini, tetapi itu masih lebih buruk baginya ketika dia mencapai alun-alun besar di hadapan istananya sendiri. Dia melihat Sulman duduk di atas tahta yang megah, dan semua orang berkerumun berharap dia berumur panjang sehingga dia bisa membatalkan semua kerusakan yang dilakukan oleh pendahulunya. Aku telah terima mahkota yang kau tawarkan padaku, tapi hanya agar aku dapat menyimpannya untuk Pangeran Darling yang tidak mati seperti yang kau duga. Peri telah meyakinkanku bahwa masih ada harapan bahwa suatu hari kau dapat melihatnya lagi, baik dan berbudi luhur. Sayangnya, dia dibawa pergi oleh penyanjung. Aku tahu hatinya dan yakin bahwa jika bukan karena pengaruh buruk dari orang-orang yang mengelilinginya, dia akan menjadi raja yang baik dan ayah bagi rakyatnya. Aku akan mati dengan senang hati jika itu bisa mengembalikan pangeran kita untuk memerintah dengan adil dan layak sekali lagi. Kata-kata ini masuk ke hati Pangeran Darling. Dia menyadari bahwa kasih sayang dan kesetiaan sejati dari tutor lamanya itu, dan untuk pertama kalinya mencela dirinya sendiri atas semua perbuatan jahatnya. Tak lama kemudian, para pemburu yang menangkapnya membawanya ke kebun binatang yang besar, tempat ia disimpan di antara semua binatang buas lainnya. Suatu hari, ketika sang penjaga tertidur, seekor harimau mematahkan rantai dan melompat ke arah penjaga itu untuk merusakannya. Pangeran Darling yang melihat apa yang sedang terjadi di hadapannya berharap dia bebas. Aku ingin menyelamatkan nyawa penculikku.
Dia tidak menginginkan hal ini ketika sangkar besinya terbuka dan dia bergegas ke sisi penjaga itu lalu menakuti harimau itu. Dia kemudian datang dan berjongkok di kaki pria yang diselamatkannya. Diatasi dengan rasa berterima kasih, penjaga itu membungkuk untuk membelai makhluk aneh yang telah memberinya layanan yang luar biasa. Tetapi tiba-tiba sebuah suara berkata di telinganya, "Tindakan yang baik tidak boleh dilupakan begitu saja." Pada saat yang sama, monster itu menghilang, dan penjaga hanya melihat seekor anjing kecil di kakinya. Pangeran Darling senang dengan perubahan itu. Berbicara tentang penjaga menunjukkan kegembiraannya dalam segala hal yang dia bisa, dan pria itu yang mengangkatnya dalam pelukannya membawanya ke sang ratu dan menceritakan semua ceritanya. "Aku ingin memiliki anjing kecil yang luar biasa ini." Suatu hari, ketika dia diberi sedikit roti untuk sarapan, dia berpikir dia ingin memakannya di taman. Lalu dia mengambilnya di mulutnya dan berlari keluar dari istana. Segera dia berada di sebuah rumah besar yang tampaknya dibangun dari emas dan batu-batu berharga. Banyak orang berpakaian bagus pergi ke sana. Dan suara musik juga tarian dan pesta bisa terdengar dari jendela. Tapi yang anehnya adalah orang-orang yang keluar dari rumah itu pucat dan kurus, pakaian mereka sobek-sobek dan digantung dengan kain di sekeliling mereka. Pangeran Darling mendatangi seorang gadis muda yang mencoba memakan beberapa helai rumput. Dia terlihat sangat lapar. Merasa tersentuh, dia berkata pada dirinya sendiri, Aku sangat lapar, tetapi aku tidak akan mati kelaparan sebelum makan malam. Jika aku memberikan sarapan kepada makhluk malang ini, mungkin aku bisa menyelamatkan hidupnya. Lalu dia meletakkan rotinya di tangan gadis itu dan melihatnya memakannya dengan penuh semangat. Tiba-tiba ada teriakan hebat. Berbalik, dia melihat Celia yang dibawa secara paksa menuju rumah besar. Ya ampun, aku sangat marah dengan orang-orang yang membawa Celia pergi. Tapi bukankah itu yang aku lakukan sendiri? Dan jika aku tidak dicegah, apakah aku tidak berniat menjadi lebih kejam padanya? Saat itu dia terganggu oleh suara di atas kepalanya. Seseorang sedang membuka jendela. Itu adalah seorang wanita tua yang maju dan melemparkan sepiring makanan yang tampak paling lezat. Lalu jendelanya tertutup lagi. Pangeran Darling berlari ke depan untuk memakan makanan itu. Tapi gadis muda itu menjerit ketakutan dan mengangkatnya lalu berkata, "Jangan menyentuhnya anjing kecilku yang malang. Rumah itu adalah istana kesenangan. Dan semua yang keluar darinya pasti diracun." Pada saat yang sama, sebuah suara berkata, "Kau lihat kan, sebuah tindakan yang baik selalu membawa imbalannya." Pangeran menemukan dirinya berubah menjadi seekor merpati putih yang cantik. Naik ke udara, dia terbang menuju rumah, tetapi tiba-tiba menghilang dari keberadaan. Pangeran dengan putus asa bertekad untuk mencari di seluruh dunia sampai dia menemukannya. Dia terbang terus-menerus selama beberapa hari, sampai dia tiba di gurun besar, di mana dia melihat sebuah gua dan yang membuatnya senang. Di sana duduk Celia berbagi sarapan sederhana dari seorang petapa tua. Itu dia. Senang sekali menemukannya, Pangeran Darling bertengger di pundaknya, mencoba mengekspresikan dengan belayan betapa senangnya dia melihatnya lagi. Dan Celia merasa terkejut dan senang dengan ketegasan dari burung merpati yang cukup putih mengelusnya dengan lembut. "Aku menerima hadiah yang kau buat untukku sendiri. Oh, merpati putih, dan aku akan selalu mencintaimu." Hati-hati dengan kata-katamu, Celia. Apa kau siap untuk menepati janji itu? Itu benar. Aku harap seperti itu, gembalaku yang cantik. Kau berjanji akan selalu mencintaiku. Katakan padaku bahwa kau sungguh-sungguh dengan itu. Atau aku harus meminta peri untuk mengubahku lagi menjadi burung merpati yang sangat menyenangkanmu itu. Kau tidak perlu takut kalau dia akan berubah pikiran. Celia telah mencintaimu sejak dia pertama kali melihatmu. Hanya saja dia tidak akan memberitahumu saat kau begitu keras kepala dan juga sombong. Sekarang kau telah bertobat dan bermaksud untuk menjadi baik. Kau layak untuk bahagia, sehingga dia bisa mencintaimu sebanyak yang dia suka. Pangeran Darling membungkuk di depan peri. "Bangkitlah anakku, dan aku akan mengantar kalian berdua ke istana.
dan Pangeran Darling akan mendapatkan kembali mahkotanya yang telah ia lepaskan karena kelakuan buruknya. Ketika dia berbicara, mereka mendapati diri mereka di Aula Sulman, dan Sulman merasa gembira karena bisa melihat tuannya sekali lagi. Dia menyerahkan tahta dengan penuh sukacita kepada pangeran dan tetap selalu yang paling setia dari rakyatnya. Celia dan Pangeran Darling memerintah selama bertahun-tahun. Pangeran Darling memerintah kerajaannya dan rakyatnya dengan layak. Cincin itu tidak pernah menusuknya lagi dan segera menghilang. Karena perbuatan baik tidak akan pernah sia-sia.